Yes, Happy Kids Lover, masih seru banget kita ngomongin soal transgender nih. Karena kalau misalnya kita ngomongin ini, mungkin saya kepikiran dengan ada beberapa teman bahkan ya, dan beberapa anak-anak juga yang berperilaku tomboy nih, yang terlihat secara jelas ya, dia berperilaku seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, bahkan mungkin secara penampilan tidak berdandan, maksudnya tidak berdandan, rambutnya mungkin potongannya cepak atau bermain dengan laki-laki. Apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai transgender, Dok? Kalau transgender ini dia perilaku, perasaannya, dan pikirannya. Jadi perasaannya dia sudah bukan, kalau wanita dia sudah merasa bukan wanita lagi, sebagai laki-laki gitu. Kalau misalkan tomboy tapi dia masih merasa sebagai perempuan, ya bukan transgender. Begitu. Tapi kalau misalnya dia ini sudah merasa, misalnya dia perempuan gitu ya, terus dia merasa saya ini laki-laki, dari mulai dandan, pola pikir, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung ke laki-laki, itu berarti sudah termasuk transgender. Biasanya apakah ini seiring dengan perubahan orientasi seksual juga, Dok? Kalau transgender ini kita bedakan dengan orientasi seksual, artinya tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya. Transgender bisa dia heteroseksual, bisa homoseksual, biseksual juga bisa. Jadi tidak terkait dengan orientasi seksualnya. Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki mungkin yang lebih bisa dibilang lebih terlihat feminin begitu ya, itu belum tentu juga kalau dia ini orientasi seksualnya ini homoseksual ya, Dok? Ya, belum tentu. Tapi bisa diketahui dari apa, Dok? Apanya? Apakah dia orientasi seksualnya itu dengan transgendernya dia seperti itu? Harus ditanyakan. Artinya dia hetero, artinya suka lawan jenis, atau menyukai sesama jenis homo, atau bisa jadi dua-duanya suka biseksual. Memang harus, karena itu faktor kejiwaannya, kita tahu dari mana lagi kalau nggak bertanya ya, karena apa yang dia rasakan begitu. Tapi transgender ini tidak terkait itu, artinya perilaku, pola pikir, perasaan dia sudah berubah dari diagnosa gender pada di awal dia lahir, di saat lahir gitu. Apakah trauma masa kecil mungkin terhadap sosok salah satu orang tua, misalnya ada di sini anak perempuan yang dia mungkin kurang menyukai sosok ibunya, akhirnya dia lebih dekat dengan ayahnya, lebih mengagumi sosok ayahnya laki-laki, akhirnya dia berpola pikir mungkin sebagai role model ayahnya, dia berpola pikir seperti laki-laki, berpenampilan seperti laki-laki juga. Ini sudah termasuk transgender apa enggak, Dok? Kembali lagi Mbak Fani, jadi apakah dia merasa sudah bukan wanita lagi? Saya merasa sebagai laki-laki. Kalau memang iya ya transgender, dan memang faktor pendidikan dari awal, dari dini itu berpengaruh. Mungkin dia sejak kecil sudah dididik oleh bapaknya, dididik sebagai laki-laki ya. Bisa jadi, tergantung tadi bagaimana dia merasa dirinya gitu. Banyak yang mungkin masyarakat yang belum mengerti apakah ini termasuk gangguan yang berbahaya, mungkin ya, maksudnya berbahaya. Mungkin beberapa orang yang mungkin belum mengerti, ini ada beberapa orang yang dikucilkan atau berterpengaruh juga dengan masyarakat. Ini sebenarnya gangguan yang sama seperti gangguan mental atau gimana ini, Dok? Ya tentu saja bisa dikatakan ya adalah gangguan emosionalnya dia. Karena kalau enggak ya nggak bergejolak, atau artinya dia sudah wanita nggak bergejolak ingin laki-laki, sudah laki-laki nggak bergejolak. Karena ada gejolak itu ya kita bisa katakan ya ada gangguan ya. Gangguan itu untuk penyebabnya karena apa, penelitian belum mengarah secara komprehensif. Artinya dari sisi biologis, sisi psikologis, genetik, semuanya harus dikaji secara komprehensif itu, sehingga bisa disimpulkan mengapa bisa terjadi demikian gitu. Berarti ini mungkin secara genetik juga mungkin bisa dijelaskan, dan juga penelitian yang seperti saya katakan tadi, memang ada mereka yang transgender diteliti yang male to female. Nah, male to female itu maksudnya dari laki-laki menjadi perempuan. Itu memang diteliti. Salah satunya karena pemanjangan dari gen androgen reseptor tadi. Ini ada hubungannya dengan transseksual nggak, Dok? Kan karena kasus yang kemarin ini, ya setelah dia merasa transgender,
dia merasa terjebak dalam tubuh laki-laki padahal dia merasa jiwanya ini perempuan, akhirnya dia merubah secara fisik organ reproduksinya. Apakah semua transgender seperti ini, Dok? Bisa saya katakan tidak semua transgender ya, ada willing, ada keinginan untuk transseksual ya. Sama halnya mungkin kalau kita punya kepribadian introvert, extrovert gitu mungkin ya. Jadi mereka-mereka yang melakukan transseksual dalam arti di sini pergantian organ kelaminnya adalah mereka-mereka yang sudah tidak nyaman lagi dengan kondisi tubuhnya yang seperti ini dan dia ingin hadir sebagai wanita secara utuh, baik secara fisik maupun psikis begitu. Kalau misalnya secara genetik nih ya, conclusionnya nih berarti bisa dijelaskan secara jelas secara penelitian yang sudah terdahulu ada atau gimana nih, Dok? Kalau dipandang dari sisi genetik, saat ini memang belum ada penelitian yang menyeluruh ya. Genetik pun hanya terbatas pada salah satu gen yang terpapar di situ. Namun tadi seperti yang saya katakan bahwa salah satu penelitian menyebutkan bahwa mereka yang transgender, terutama dari yang male ke female itu ada pengaruh pada androgen receptor gennya, ada kelainan yaitu pemanjangan ya. Perlu lagi diteliti secara dalam lagi. Tapi yang baru ditemukan ini yang male to female, yang female ke male sendiri gimana nih, Dok? Nanti kedepannya kita akan meneliti itu. Oke, itu dia informasi tentang transgender. Sepertinya sudah jelas sekali dan terima kasih banyak buat dokter. Oke, habis ini masih ada info yang menarik yang pastinya di Our Case setelah yang satu ini.